lari dari anaknya. Kenapa? Karena takut kalau pina anaknya menuntut selama hidup inya kada bisa memberikan anak ilmu, mengajarkan kewajiban. Lalu anak hidup sakahandak aja di dunia, sembahyang kada ngerti, puasa kada mengerti, mengaji kada bisa. Anak pasti nunjuk orang tua, abah aku bahari asik mencari duit aja jar, kada tahu diulun, kada tahu urun sembahyang atau kada tahu mengaji atau kada. Ini yang orang tua tuh bisa lari karena di hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Wa ruwiya an sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Haditsun hasanun rawahul Baihaqi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, Abdullah ibn Abbas ini adalah sepupu Nabi. Beliau dilahirkan lebih kurang 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi. Artinya ketika Nabi berpindah ke hadrat Allah, maka berarti umur Sayyidina Abdullah bin Abbas ini adalah sekitar 13 tahun atau 14 tahun. Beliau inilah orang yang didoakan Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan dia pemahaman terhadap agama dan berikan dia kemampuan di dalam mentakwil. Beliau ini adalah sahabat yang di suatu hari ketika dewasa beliau itu jalan-jalan penuh dengan orang-orang yang ingin bertanya masalah-masalah agama. Sampai beliau berkata, siapa yang ingin menanyakan kepada aku tentang Al-Quran, tentang huruf-hurufnya, tentang sejarah turunnya, silahkan masuk ke dalam rumahku. Lalu rumah itu penuh dengan manusia yang ingin bertanya tentang Al-Quran. Lalu selesai orang yang bertanya Quran, lalu beliau berkata lagi, mana orang-orang yang bertanya tentang halal, tentang haram, dan tentang hukum-hukum fikih. Lalu masuklah orang-orang yang ingin menanyakan tentang fikih. Penuh rumah beliau sampai selesai bulikan. Lalu beliau bertanya lagi, mana orang-orang yang ingin menanyakan tentang hukum waris, tentang ini dan itu, silahkan masuk. Masuk lagi orang, dan begitu seterusnya. Sampai ketika beliau wafat di umur 70 sekian, sampai dikatakan oleh Muhammad ibnul Hanafiyah. Muhammad ibnul Hanafiyah ini adalah anak Sayyidina Ali, tapi bukan dari Sayyidah Fatimah. Artinya saudaranya Hasan Husain sebapak. Beliau berkata, wallahi mata khairu hadhil ummah. Sungguh telah wafat hari ini salah satu yang terbaik dari kalangan umat ini. Jadi
kita akan menceritakan hadis yang beliau bawa. Ujar Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, "Lau yu'tun nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum." Perhatikan hadis ini. Kalau bahasa kita Banjar itu, seandainya setiap orang itu bebas untuk membuat suatu pengaduan. Kan sekarang nih kadang-kadang sedikit-sedikit orang dilaporkan, dituntut karena satu masalah ini dan masalah itu. Maka kemudian ujar Nabi, seandainya setiap orang tuh diterima semua pengaduannya, kita main telan begitu saja, niscaya orang-orang akan berani untuk merampas harta orang lain dan menumpahkan darah mereka. Tetapi agama tidak begitu. Itulah kenapa di dalam hukum ada istilah sering kita dengar bila kita menonton TV, baik ucapan pengacara, ucapan polisi, mereka mengatakan ada istilah asas praduga tidak bersalah. Artinya hakikatnya manusia ini tidak bersalah. Manusia itu hukum asalnya tidak bersalah sampai kita mendatangkan bukti yang mengatakan dia bersalah, barunya bersalah. Jangan dibalik. Manusia itu bersalah kecuali bisa membuktikan diri bahwanya kada bersalah. Oh, kada begitu. Hukum asalnya bukan bersalah, hukum asalnya tidak bersalah. Jadi manusia ini hakikatnya kada bersalah sampai kita bisa mendatangkan argumentasi bahwa dia salah, barunya salah. Jangan dibuat manusia itu salah berataan kecuali yang bisa membawa bukti bahwanya benar. Oh, kada begitu. Jadi diperlukan bukti. Nah, inilah kenapa nanti yang kita bicarakan di hadis ini, andai kita ingin melaporkan atau menggugat orang lain, ujar Nabi, lakinil bayyinatu 'alal mudda'i, maka kita perlu membawa bukti sebagai pelapor, sebagai penggugat, untuk memberatkan orang yang kita laporkan dan kita gugat. Kada mungkin kan kita datang melaporkan orang tanpa bukti. Dan orang terlapor pun berhak untuk membela diri dengan membawa argumentasinya. Lalu kemudian di sini dikatakan penjelasan dari hadis ini, wa yajibul ihtirazu 'anil yaminil kadzibati wa syahadatiz zur. Dan wajib hukumnya kita untuk menjaga diri dari berbagai kesaksian palsu atau sumpah palsu. Kita tidak boleh melakukan sumpah palsu atau membuat kesaksian palsu yang kesaksian dan sumpah itu merugikan orang lain. Karena alal mudda'i al bayyinah. Orang yang menuduh orang lain mesti mendatangkan bukti dan tidak boleh berbohong dengan apa yang dia bawa. Hakikatnya berbohong itu tidak dibenarkan dalam segala keadaan terkecuali dalam keadaan tertentu. Dan lebih-lebih lagi apabila kebohongan itu merugikan orang lain. Kita inilah berdusta, kada ada kaitannya dengan orang. Berdusta itu untuk kepentingan pribadi, kada ada merugikan orang, kada ada kaitan dengan orang. Ya ganal dosanya, apalagi berdusta merugikan orang. Berdusta untuk menzolimi orang. Ujar ulama, kita berdosa sudahlah. Lalu dampak dari dusta itu menzolimi orang. Kezoliman itu lebih dahsyat dari dustanya.
Maka hadis ini mengatakan, coba lihat, tadi dikatakan tidak boleh kita kemudian bersumpah palsu atau memberi kesaksian palsu. Kaitannya dengan yang tadi, kita tidak boleh menuduh orang tanpa bukti dan kada boleh mereka-reka. Lalu Nabi bersabda, "Man iqtata'a haqqa mri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahun nar." Barang siapa, jadi perhatikan hadis ini baik-baik. Ini hadis lurus saja lah. Kita tidak berbicara dalam satu keadaan, tetapi ini hadis berlaku sejak Nabi mengucapkannya sampai kiamat. Jadi ketika ada pengajian begini bukan menyinggung si A menyinggung si B. Kalau pengajian jangan membahas bab dusta. Bukan bisa begitu. Bab dusta ini dibahas dari zaman Nabi sampai kiamat. Jadi siapapun yang berada dalam rentang itu jangan berdusta. Kada mungkin kita melewati, jangan dibahas bab riba, kada mungkin kan? Bab riba dibahas dari zaman Nabi sampai kiamat. Jadi siapapun yang hidup di rentang itu jangan memakan riba. Ada hukum lurus. Kada ada yang disindir, kada ada yang ini. Larangan berdusta, larangan makan riba, jangan digawi. Bila digawi otomatisnya kena. Jadi di sini Nabi katakan, barang siapa, sekali lagi ulun ulang lah. Ini kita garis bawahi hadis ini. Barang siapa yang dengan kesaksian palsunya, dengan sumpah palsunya, dengan dustanya menyebabkan orang lain kehilangan haknya. Karena dusta yang dia buat, karena kesaksian palsu yang dia buat, lalu orang lain kehilangan hak. Lalu hak ini luas maknanya. Salah satunya hak materi, hak harta. Ulun ini tahu bahwa Abah Nanang diisi tanah di daerah mana strategis tempatnya. Lalu ulun rampas tanah itu. Ulun kuat, duit banyak misalnya, nyewa orang, suruh bersaksi palsu bahwa ini tanah ulun. Lalu kayak apa caranya ulun menang? Ulun menang. Bisa lah begitu terjadi, kadang bisa terjadi. Lo baru-baru ini lo ada orang bekisah lawan ulun, ujar Sidin, ikam tahu aja Sidin. Sidin itu merubuh tanah, bahari kan di Lok Bahu tuh, Lok Bahu lo Bakung, itu daerah orang merubuh tuh membuka lahan. Jadi bahasa kita bahari, kalau pian tenaga kuat, tanah pian banyak. Karena tanah itu tergantung kekuatan pian. Bila pian kuat bahari merubuh, membuka lahan, seapa yang pian buka, yaitu tanah pian. Lalu tanah itu digarap, dibuat surat apa sih bahari itu, apa segel ke bahari itu, istilah surat bahari itu, dibuat suratnya sampai anak cucu kemudian. Tiba-tiba ya Sidin kada pernah menghibahkan, kada pernah menjual, sekarang tanah itu jadi perumahan. Padahal Sidin kada pernah menjual dan menghibahkan tanah itu kepada perumahan. Sekarang tanah Sidin nang Sidin rubuh itu jadi perumahan. Dan perumahan itu bersertifikat. Kenapa bisa kayak itu? Ibah tuh malam tadi ulun pengajian di masjid. Ulun takuni bisa lah sertifikat telapis. Ujar bubuhannya ada aja bubuhan sertifikat telapis. Berarti terjadi tuh. Tanahnya sebuting, suratnya 2. Kok bisa? Nah, anggap saja ulun mengambil tanah Abah Nanang deh. Entah dengan apa yang ulun punya, ulun bisa merekayasa itu. Ulun bawa saksinya, ulun datangkan buktinya, lalu ulun menang. Dengan mengandalkan kesaksian palsu orang tadi, ulun pun bersumpah dengan sumpah palsu, memberi keterangan palsu, lalu Abah Nanang kehilangan haknya. Gara-gara ulun kol nih, lalu kerugi orang materi. Atau itu kan kita bicara hak materi. Atau bisa juga berupa hak kebebasan seseorang, itu sama. Misalnya si Utuh kada suka dengan si Udin, kada senang, entah karena saingan bisnis kah, saingan di dalam ini dan itulah. Lalu si Utuh yang kada suka ini
melaporkan Udin dengan satu kasus yang dibuat-buat, misalnya direkayasa. Padahal Udin kada melakukan itu, tetapi utuh melaporkan. Lalu dibuat saksi palsunya. Maka si Udin ini membela diri dong, karena inya merasa dizalimi untuk sesuatu yang inya kada lakukan. Lalu membela diri lah si Udin, tapi utuh kuat. Didatangkannya saksi, didatangkannya Udin itu yang semuanya itu berbohong dengan kesaksian misalnya. Lalu akhirnya dengan kekuatannya itu terhukumlah Udin untuk sesuatu yang inya kada lakukan. Berarti si utuh ini berbohong di dalam kesaksian yang merugikan orang lain dan memupuskan hak kebebasannya. Maka hilanglah kebebasan si Udin karena sebab si utuh tadi. Maka siapapun dia, baik merampas hak materi orang lain, baik merampas hak kebebasan orang lain dengan sumpah palsunya, dengan kesaksian palsunya, maka di hadis ini Nabi katakan, maka Allah sendiri yang akan turun tangan untuk memastikan bahwa orang-orang itu akan masuk ke dalam api neraka. Ini hadis ini Nabi katakan aujaballahu lahun nar, Allah yang akan pastikan bahwa mereka akan terbenam di dalam api neraka, wa harrama alaihil jannah, dan Allah akan mengharamkan surga untuk mereka. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Singkatnya, kita jangan sampai berani bermain-main dengan ranah kehormatan atau hak orang lain, karena berat konsekuensinya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasira, ya Rasul, bagaimana kalau hak yang hilang itu cuma sedikit, kada banyak juga bang? Jika ibarat hak orang yang dirampas, hak orang yang dihilangkan ini kada banyak. Jawaban Nabi apa? Walau kana qadiba ay'udan minal araq. Meskipun ujar Nabi, hak mereka yang hilang itu, jaka-jaka bahasa Banjar itu sehimpil kayu ya. Kayu itu bukan satu-satu batang kayu, sehimpil. Sehimpil itu apa sehimpil? Secuil. Paling kawas segin ibarat orang tuh kayu, ambil segin sekedar anu tusuk gigi aja, kecil mana kalau kayu orang yang diambil tuh. Hak orang diambil tuh sedikit. Ambil ketek sedikit, ambil segan anu gigi. Sedikit banget tuh. Tapi itu hak orang. Dengan kesaksian kita inya kehilangan haknya, meskipun sekecil itu, tetap Allah yang akan pastikan bahwa orang itu akan tersiksa dalam api neraka. Ya kok usah ditanya, mun hak orang banyak diambil. Wani merampas hak orang. Maaf termasuklah kita menjegal lawan politik dengan sesuatu yang diada-ada. Itu hati-hati ya. Demi mengejar satu tujuan, lalu kemudian menghalalkan berbagai cara untuk menghalangi orang dari tujuan yang kita tuju. Itu berarti kita menghilangkan hak orang ya. Tapi di sini kadang-kadang ini kejadian banyak terjadi di lain, di Brazil, di mana-mana. Jadi intinya hati-hatilah dengan hak orang, titik. Jabatan yang dirabutakan kada lawas. Dan banyak juga sekarang tuh orang berabut menjegal musuh ini dan itu. Belum lagi pemilihan meninggal orangnya. Atau terpilih juga belum dilantik meninggal.
Seandainya itulah pian memegang kejujuran, lalu konsekuensi dari kejujuran itu pian tidak mendapat banyak keuntungan. Misalnya pian punya satu jabatan, tapi karena pian terlampau jujur dan tidak berani bermain-main, pian digeser orang. Padahal digeser aja juga, kadang juga harta pian diambil semua, digeser. Dari yang tadi jabatan mungkin akan lebih tinggi, kemudian jabatan tuh datar aja kakak itu aja. Lalu pian bersabar aja dengan itu, ridho aja dengan apa yang ada sudah. Ada batasnya itu. Itu pun kada ulun anggap sakit juga. Lain mun diambil jabatan, kada begawi lagi, harta dirampas. Ini harta kada juga dirampas, ya tetap aja begawi, cuma jabatan aja kada sesuai kehendak pian. Seandainya pun harta pian diambil dan hidup pian sakit, sesakit-sakitnya pian memegang kejujuran itu ada ujungnya kan, ada waktunya, ada habisnya. Kada salawasan tuh pian sakit. Jaka ibarat di kayak bahari, kayak almarhumah Cut Nyadin, kayak almarhum Pangeran Diponegoro berjuang untuk bangsanya, berjuang untuk rakyatnya, sampai diasingkan orang, dibuang orang ke sana kemari. Tapi mereka bersabar, ada ujungnya akhirnya. Sampai mereka wafat, selesai penderitaan itu. Tetapi mungkin saat ini mereka mendapatkan rahmat yang luas di sisi Allah karena perjuangannya, keikhlasannya. Tapi lihat orang-orang yang berkhianat di saat itu, mengkhianati bangsanya, mengkhianati rakyatnya, mengkhianati kawannya. Berapa untung nang inya dapat, sekarang mana bubuhannya itu? Dan boleh jadi saat ini mereka mempertanggungjawabkan semua yang mereka lakukan dulu selama di dunia. Artinya sesakit-sakitnya pian di dunia, maka ada batasnya kena. Sudah harta di anu orang, awak gagaringan, wah ada batasnya. Tapi kalau sampai pian sakit di akhirat, waktunya lawas, sakitnya luar biasa, dan ada kemungkinan sakit itu kada berkesudahan. Lalu kemudian coba perhatikan lagi, ada satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ujar Nabi, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Apakah kalian mau aku beritahu kalian tentang dosa yang paling besar? Maka Nabi di sini menyebutkan 3 besar dari sekian banyak dosa-dosa besar. Dosa besar ada klasemennya. Nah, ini 3 besarnya yang menempati posisi puncak dari deretan dosa. Apa dia? Yang jadi jawaban sahabat, ujar sahabat, bala ya Rasulullah, inggih ulun mau, tolong beritahu kami apa dosa besar itu. Ujar sahabat, ujar Nabi, yang pertama al-isyraku billah, yang pertama adalah mensekutukan Allah. Oh, itu jelas sudah. Artinya kalau masalah syirik kita kan usah bahas lagi. Itu siapapun tahu kalau itu puncaknya dosa besar. Menyekutukan Allah, nyata itu dosa besar, sudah kita tinggalkan. Sekarang yang kedua. Apa yang keduanya? Kedua ini, inya saking besarnya dosa ini sampai hampir mendekati syirik. Cumanya kada syirik tuh, bandai sebutin bedanya. Tapi dosanya hampir mendekati dosa syirik. Hampir mencapai puncak dosa juga ini. Cuma karena ada syirik aja. Coba kada ada syirik, ini puncak dosa. Seandainya kada ada syirik, ini puncak dosa. Saking besarnya dosa nih, hampir mencapai posisi syirik. Apa dia? Uququl walidain, yaitu durhaka lawan orang tua. Durhaka dengan orang tua ini itu hampir mengantarkan orang ke dalam posisi syirik. Cuma kada sampai syirik, Bang. Cuma di dosa terbesar, yang nomor 2 setelah syirik. Kayak apa Tuhan kada sarik? Kakanak ini belum lahir lagi, masih dalam parut,
kesana kemari kuitan malam berhujan bersepeda motor menukarkan pempes, menukarkan popok, menukarkan kelambu, menukarkan tilam, menukarkan baju. Belum lahir lagi orangnya masih dalam parut lagi kesana kemari membawa. Begitu lahir pulang disusui, tengah malam menangis behera dibasuhi, bekamih dibasuhi, kuitan begawi rela aja bila makanan tuh nah dibari orang bahari nang dimakan sedikit atau kadang kada dimakan dibawa bulik makanan tuh segin anak di rumah. Rela begawi kehujanan kepanasan nang penting anak di rumah kawa benaung. Tumbang tumbalik mencariakan duit supaya anak kawa sekolah. Begitu ganal durhaka anak nilawan kuitan kada kemurka luar biasa Tuhan. Sampai Allah menyerahkan keridoan sidin itu lawan orang tua. Bila orang tua ridho sidin ridho. Bila orang tua murka Tuhan murka, titik. Saking luar biasanya kedudukan orang tua itu pian. Pokoknya Allah serahkan ridho orang tua pian, ridho juga Tuhan habis saya. Murka orang tua pian, murka juga Tuhan. La ilaha illallah. Itu yang kedua tentang orang tua. Kita lewati yang kedua ini. Yang terakhir yang ketiga, karena tiga besar kan. Yang ketiga ujar Nabi dosa terbesar adalah qauluz zur wa syahadatuz zur, yaitu perkataan sumpah dan kesaksian palsu. Dia berbohong di dalam sumpahnya, dia berbohong di dalam kesaksiannya. Lalu ini kerugian dirasakan orang lain dampaknya, maka ini dosa terbesar yang ketiga. Berarti kada main-main dosanya itu. Mun sampai diandak di nomor 3. Oh, ada yang berkata, tapi kada papajar, kada syirik ya ujung-ujung aja. Kada kafir juga, kada syirik juga. Oke, memang menzolimi orang lain, bapak rampas hartanya, bapak zolimi dia, memang ketika menzolimi itu tidak menjadikan kafir. Makanya orang zolim itu kada bisa disamakan orang kafir. Memang benar menzolimi orang tidak menyebabkan kafir. Kada kafir tuh gara-gara kalau menyembah berhala, mengatakan Tuhan lebih dari satu itu kafir. Tapi kalau menzolimi orang memang tidak kafir. Tetapi ujar ulama, kezoliman terhadap orang lain ini adalah dosa yang besar kemungkinan membuat orang itu mati kada beriman di akhir umur. Makanya Imam Haddad sering mengatakan, ujar sidin salah satu hal yang paling banyak menyebabkan orang mati kehilangan iman di akhir umur. Na'udzubillah min dzalik. Yang paling banyak menyebabkan orang mati tergelincir imannya di akhir umur adalah karena membuka-buka aib orang lain. Coba pian fikirkan baik-baik. Muntung kita nih berucap tentang aib orang. Padahal aib itu memang benar ada di dirinya dan inya memang melakukan itu tapi diumbar-umbar. Padahal kita kada berdusta nih. Dasar bujur inya begitu. Tapi apa gunanya mengumbar-umbar aib orang? Nang kaya kita kada baaib, pian umbar, pian buka aib orang lain. Terbuka aibnya kasihan di dunia, padahal inya sudah bertobat, padahalnya minta ampun, pian bongkar aibnya di masa lalu. Maka membongkar aib orang itu paling banyak menyebabkan orang mati kada beriman. Itu menyebarkan aib yang memang bujur. Apalagi pian mengada-ngada sesuatu tentang orang. Orang tuh kada melakukan, pian padahal kada melakukan, pian fitnah orang. Dahsyat daripada gibah tadi. Terzolimi orang. Amun sampai itu pian rampas harta orang, pian sakiti fisik orang, pian hilangkan kebebasan orang, pian rusak kehormatannya, tumpahkan darahnya, kada ridhoinya, dan angkatnya tangannya didoakannya pian di hadapan Tuhan, hati-hati pian. Karena Nabi katakan ittaqu da'watal mazlum, takutilah olehmu, hindarilah olehmu
doa orang-orang yang terzolimi. Jangan sampai sekali-sekali hidup ini berurusan dengan doa orang terzolimi. Repot pian urusannya. Celaka pian apabila sampai berurusan dengan doa orang terzolimi. Sampai di riwayat lain dikatakan meskipun orang itu kafir, orang non muslim, jangan juga kita setayuh-tayuhnya orang kada ada salah dicari gara-gara orang kada ada mengganggu kita, kada ada musuh kita zolimi mereka. Meskipun inya kafir kada Islam, tapi kita semena-mena menzolimi mereka, angkatnya tangannya meminta lawan Tuhan. Wah bahaya biar. Karena orang yang terzolimi itu apabila sudah meminta kepada Tuhannya, kepada Allah Ta'ala, maka tidak ada batas lagi yang mendinding antara dia dan Tuhan. Kalau orang zolim itulah didoakan oleh orang yang dizoliminya, lalu selama hidup penggaringan, selama hidup jadi susah, itu masih mending pian. Boleh jadi kesusahannya itu yang akan sedikit mengikis dosa-dosanya dahulu, lalu menderita di akhir umur, jatuh miskin, jatuh sakit, dihindari orang. Boleh jadi penderitaannya ini menebus. Tapi yang lebih bahaya itu zolim lawan orang, tapi garing kada pernah, menderita kada bisa. Tuhuk orang mendoakan mudahan mati, kada mati-mati. Sehat bana orangnya, tapi zolim lawan orang. Hati-hati yang begitu. Begitu mati dikajuti sekalian. Matilah inya dalam keadaan menumpuk dosa kezoliman lawan orang, dan sedikit kada ditebus di dunia. Jangankan garing, ibarat berjalan tersandung aja kada pernah. Padahal pian berjalan nih teinjak paku, maka pian menjajak paku tuh berdarah batis pian, itu menyebabkan dosa pian tuh gugur. Ini kada hidup, kada susah, kada sakit. Ujar ulama hati-hati juga kita. Zolim lawan orang, tapi kada pernah merasakan sakit, kada bisa menderita, senang terus. Makin nyanyatnya menzalimi orang kada tersentuh. Oh tunggu kena Allah Ta'ala ma'azab. Boleh jadi tuh karena doa orang-orang yang terzolimi, maka Allah siksa inya kena habis-habisan di hari kiamat. Bukan di dunianya disiksa, tapi di hari kiamatnya akan disiksa habis-habisan. Ketika di hari kiamat inya kada ada alasan lagi untuk menggugurkan dosanya. Ia sakit kada pernah, minta ampun kada pernah, inya mati dalam keadaan lalai dan asik-asiknya menzalimi orang. Na'udzubillah min dzalik. Lihat Firaun, matinya di tengah perjalanan untuk menzalimi dan menindas orang. Tuhan mati iba kajutan Firaun dan pengikutnya. Lihat, waktu ingin membunuh dan menzalimi orang disasahnya orang. Keasikan merasa kuat deh. Di pertengahan niat buruknya itu mati Tuhan saja. Kada terbayang matinya itu sampai tenggelam di banyu kayak itu. Tapi itulah cara Allah. Ketika mereka membuat tipu daya, hati-hati, Allah pun olah rencana juga. Mereka mengolah rencana, Tuhan mengolah rencana. Hati-hati lawan rencana Tuhan. Maka kita mohon ampun kepada Allah jika memang selama hidup kita ada terzolimi orang. Sebisa mungkin kita mencoba untuk menggugurkan berbagai tanggungan itu. Kalau dulu kita pernah berutang, bayari hutang. Kalau dulu kita pernah mengambil angkit orang, bulikakan angkit orang mumpung masih hidup. Amun masih hidup nih masih kawa memaraki mun kada ada duit, kawa baatur pandir. Aku belum ada duit, anak aku tong membayari ya kana, aku minta ridho lah. Atau minta ridho sekalian, masih nyaman baatur di dunia. Mun di dunia nih orang masih mau kurang lebih, mun di akhirat kada ada urusan, karena orang butuh benar lawan amal. Inya perlu benar dengan amal, amalnya kada banyak. Melihat kita bahari bersangkutan lawannya, dasar dicarinya banapian. Inilah kenapa Allah katakan dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhi. Di hari itu orang akan lari dari saudaranya, masing-masing lari, takutan kalau pernah dituntut hak. Wa ummihi wa abih, kuitan aja buka.
Kuitan tuh lari dari anaknya. Kenapa? Karena takut kalau pina anaknya menuntut selama hidup inya kada bisa memberikan anak ilmu, memberikan kepada anak, mengajarkan kewajiban. Lalu anak hidup sakahandak aja di dunia, sembahyang kada ngerti, puasa kada mengerti, mengaji kada bisa. Anak pasti nunjuk orang tua, abahku bahari asik mencari duit aja jar. Kada tahu diulun, kada tahu ulun sembahyang atau kada tahu mengaji atau kada. Ini yang orang tua tuh bisa lari karena di hari kiamat. Menghindari anaknya, takutan dituntut. Wa sahibatihi wa banih, bini bukah juga, anak bukah juga. Bini takutan kalau pina dituntut ada hak laki yang kada ditunaikan. Laki menghindari juga dari bininya, belet bini bukah kalau pina bini menuntut hak yang kada ditunaikan. Anak bukah kalau pina anak dituntut orang tua, ada hak orang tua. Setiap orang bakal lari masing-masing. Bila di situ ada celah sedikit aja untuk bisa mengambil amal orang, kita bakal lakukan tuh di hari kiamat. Jaka jar guru bari orang nangai sini jakanya larut di batang, larut di sungai, apa aja nang kawa dikacaknya. Kayu tuh nang halus, inya melihat kawa bepingkutnya. Ulun ingat dulu kesian waktu kejadian tsunami di Aceh. Melihat video tuh. Ada orang larut itu ketika dibawa oleh air begitu, itu bepingkut tuh kada sadar lagi, diseng bepingkut di mana-mana, berdarah-darah tangan. Tapi saking supaya selamat, apa aja yang kau dipingkut. Apa aja yang kau dipegang, pegangnya supaya selamat kesian. Kayak itu kejadian kena di hari kiamat. Apa nang kawa dipalar jaka bahasa Banjar bakal dipalarnya benar. Jadi bila pian beisi sangkutan dengan orang, tuntungkan di dunia, bila sudah di sana pian bakal dicarinya dan pasti bertemu, kada bisa kada bertemu, pasti bertemu. Jadi nyakawa tuntungkan di dunia mun urusan begitu tuh. Mumpung masih hidup, karena umur mana tahu. Mudahan Allah berikan umur panjang, sehat afiat, baik amal. Karena dipadahkan orang terbaik dalam pandangan Allah itu man tola umruhu wa katsura amaluh wa hasuna amaluh. Man tola umruhu wa hasuna amaluh. Orang terbaik itu yang panjang umur, baik kelakuannya. Umurnya panjang tapi kelakuan baik. Itu yang baik dalam pandangan Allah. Mudahan Allah mengampuni dosa kita. Mudahan Allah menutupi aib dan kekurangan kita. Dan mudah-mudahan semua saudara-saudara kita yang saat ini tertimpa musibah, diuji oleh Allah, mudahan Allah naikkan derajat mereka di sisi Allah. Allah hapuskan dosa mereka. Dan mudah-mudahan harta-harta mereka yang rusak Allah gantikan dengan harta yang lebih baik. Dan mudah-mudahan yang sakit di antara kita Allah berikan kesehatan dan kesembuhan. Dan semua yang telah wafat di antara kita Allah berikan rahmat yang luas kepada mereka. Dan mudah-mudahan kita juga yang hidup Allah berikan petunjuk dan keistiqomahan di dalam melakukan kebaikan. Dan mudah-mudahan kita bisa saling menolong dan mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawa bihi salafus salih ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارعون في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك صلى الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.